Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Jadi saya ingin mengingatkan kembali, ayo kembali pada kewajaran semuanya. Kalau tidak, cerita ini hanya mengulang, pemainnya berganti, tapi kelakuannya sama. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik itu. Para koruptor dihukum ringan, balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih kembali yang menjadi anggota DPR. Kritikis itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara, ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap saya sedikit, langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar? Makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. Gitu. 270 triliun uang negara dihukum cuman 7,5 tahun, 6,5 tahun ya, sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor, tapi tidak memuliakan para kritikus. Oleh karena itulah, ya Pak Sudirman Said, nggak ada yang berminat jadi kritikus, minatnya semua jadi politisi. Kalau penting ikut kekuasaan, kekuasaan itu jauh lebih hebat. Karena dengan kekuasaan, kemuliaan hidup didapatkan, uang didapatkan, jabatan didapatkan, glorifikasi didapatkan macam-macam dan sebagainya gitu. Maka berbondong-bondonglah orang masuk kepada kekuasaan itu, meskipun yang didapatkan itu cuman remeh-temehnya, tapi berkuasa. Yang penting itu jabatan berkuasa itu. Nah, di kekuasaan itu orang bisa memutar semua hal yang ia tidak suka jadi suka. Hal yang ia tentang jadi kemudian sebaliknya. Dan muncullah glorifikasi. Oh, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat, pemerintah sekarang hebat. Dan sebagainya gitu. Nah, itu yang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu ya kita harus beri mungkin ya respek pada apa yang seringkali diingatkan oleh Cak Nur dahulu ya. Saya pernah undang beliau untuk bicara tentang apa sih sebetulnya makna beroposisi itu. Beliau tekankan betul. Oposisi itu sama mulianya dengan orang yang menjabat. Sebab peradaban itu nggak mungkin bisa kita bangun kalau tanpa ada A yang positif ataupun konternya B yang negatif. Selalu kan begitu. Tesis antitesis, maka peradaban harus dimunculkan. Koruptor itu menyumbang apa bagi peradaban kita? Nggak ada. Tapi kenapa yang mulia? Karena kekuasaan selalu berinteraksi dengan mereka gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di kita ini dari dahulu pola penanganan korupsi itu berawal dari pinggiran. Hampir selalu terjadi, kecuali yang tangkap tangan. 1-2 ketua umum partai pernah tangkap tangan, ya diperiksa oleh KPK, dijatuhi hukuman. Tapi umumnya praktek korupsi kita itu berada dari luar, pinggir-pinggirnya. Semua kita selalu berharap mudah-mudahan ini akan jadi ya pintu masuk untuk mengungkap kasus yang besar. Kasus bambu, berharap ini akan terjadi perubahan. Stop di situ saja. Setidaknya hari ini kita tahu. Apakah akan kasus Pertamina berlanjut sampai seterusnya? Ya kalau yang lain sih Bung Ade masih yakin, Bung Endarsam masih yakin ya. Tapi saya mau mengatakan itu tadi yang saya tanyakan. Gimana melihatnya Menteri BUMN-nya sudah bertemu dengan Jaksa Agung? Bagaimana melihatnya tiba-tiba Menteri SDM-nya mengatakan nggak ada itu namanya oplosan? Bagaimana melihatnya ketika kita melihat DPR-nya justru ya melakukan sidak dan mengungkap bahwa nggak ada yang namanya oplosan di tengah kasus ini sedang diselidiki. Elit-elit politik seperti mengingkari bahwa terjadi praktek yang disebut dengan oplosan itu. Lalu kita di tengah itu berharap ini akan naik kasusnya. Berharap lagi, berharap lagi, berharap lagi. Kita menjadi manusia yang selalu berharap
untuk tidak pernah mendapatkan mimpi yang sesungguhnya. Terakhir Bung Aiman, itu lagi yang saya sebutkan tadi. Bagaimana pintu Pertamina ini dijadikan perubahan besar di era Pak Prabowo? Mohon maaf. Kita mendengar kasus tadi, ada menteri yang angkat adiknya jadi staf ahli, ditegur presiden nggak? Bung Ferry membawa kasus yang berhubungan dengan retret yang diduga ada tindak pidana korupsi. Kita akan lihat ditanggapi KPK enggak. Ada kasus dulu ya, staf kementerian ditersangkakan oleh KPK lalu dibatalkan oleh pra peradilan, sekarang jadi wamen. Dalam belum lagi kasus yang berhubung dengan impor gula, impor apalagi itu minyak apa yang mengakibatkan harga minyak goreng kita naik pada saat itu, apakah itu akan dituntaskan atau tidak? Kalau masalah kecil ini saja Pak Prabowo nggak berani menegur menterinya, maka itu yang saya sebut macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu selesai juga lah macannya itu. Terima kasih. Baik.